Seorang atlet bukan hanya berjuang di arena, tapi juga di saat nurani kemanusiaan diuji. Petarung bebas asal Papua, Iksan Lani, turun langsung membantu korban bencana banjir bandang di Sumatera yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Alih-alih memanfaatkan waktu luang untuk bersantai, atlet MMA One Pride Indonesia ini bergabung bersama relawan lainnya menyiapkan bantuan bagi korban banjir. Membantu membersihkan lumpur di rumah warga serta masjid yang terkena dampak bencana. Iksan berangkat bersama relawan dari berbagai komunitas. Bersama-sama mereka menyalurkan donasi yang sebelumnya dikumpulkan oleh masjid-masjid mitra, mulai dari bahan makanan, air bersih, hingga peralatan memasak. Selain itu, Iksan bersama relawan juga membagikan karpet masjid dan perlengkapan ibadah lainnya agar aktivitas keagamaan warga dapat segera pulih. Aksi Iksan tidak hanya menunjukkan kepedulian pribadi, tetapi juga menegaskan pentingnya solidaritas dan gotong royong antar warga di saat bencana. Partisipasinya sebagai atlet sekaligus relawan menjadi inspirasi bagi banyak pihak bahwa membantu sesama tidak mengenal profesi, status, atau jarak. Setiap tindakan kecil seperti membersihkan lumpur atau membagikan bantuan turut meringankan beban warga yang terdampak sekaligus memberikan semangat baru bagi masyarakat Aceh untuk bangkit setelah bencana. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengambil hikmah dari narasumber yang tentu luar biasa. Kalau secara pribadi, kalau ketemu beliau ini udah yang kedua kali, seorang atlet MMA. Pertemuan yang pertamanya di acara Hafiz Quran, coba tuh. Tarung tapi masih juga dekat dengan Al-Quran. Kemarin ikut berangkat ke Aceh Tamiang, ngebantu saudara-saudara kita di sana yang terkena musibah. Di tengah padatnya jadwal beliau sebagai seorang fighter, Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya aja ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses selalu ini Bang Ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin ngobrol ya, tanya-tanya ya. Siap. Alhamdulillah. Tarung ada jadwalnya, belum juga latihan-latihannya. Terus kemarin bisa sampai akhirnya berangkat ke Aceh Tamiang, gimana ceritanya? Ya sebetulnya pas muncul video-video yang viral itu, jadi saya tuh selalu kalau ada bencana itu selalu jiwa saya tuh kayak terpanggil gitu. Cuma nggak bisa turun ke lapangan karena banyak satu dan lain hal seperti umpamanya lagi latihan, lagi persiapan ataupun ada tanding gitu. Iya. Nah kemarin ini juga pas awal-awal muncul itu juga kayak gitu juga sama. Kayak Iya, terpanggil gitu betul. karena melihat anak-anak yang aksesnya putus, jadi kayak kelaparan, Terisolasi ya. masyarakat juga harus jalan berkilo-kilo gitu kan. Nah itu kayak terpanggil juga gitu. Nah cuma kemarin tuh ada event, jadi saya harus nunggu dulu event BK Porda kemarin tuh. Setelah tanding tanggal 14 selesai, tanggal 15-nya itu saya langsung WA ke Masjid Nur Lasri. Kebetulan ada kenalan di sana. Oke. Lihat mereka ada yang turun ke sana, langsung saya WA. Bang, kira-kira saya bisa nggak? Butuh Iya, ini iya, tenaga siap nih. Akhirnya viral, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan iya ya, ada beberapa teman-teman yang istilahnya pengen tapi nggak punya akses untuk kesananya sama siapa, terus ngapain juga. Tapi kalau bareng sama teman-teman lembaga kemanusiaan gitu kan, sekaligus bisa nyalurin bantuan. Ya kalau untuk biasa lembaga-lembaga tuh ada buka ini sih kok. Untuk relawan, mau jadi relawan juga bisa buka Ustaz. juga ya? Mereka buka Masya juga Allah. tuh Ustaz. Ada pernah pengalaman apa nggak sih Bang Ihsan sampai setiap kali ngelihat bencana itu kok terpanggil? Apa pernah kena kayak dulu rumah kena bencana alam juga kah atau gimana? Kalau untuk pernah ngalamin bencana belum pernah. Nah cuma mungkin karena hidup di sananya Ustaz. Jadi saya hidup di sana tuh sama mama. Di Papua ya? Mungkin karena dibesarin dengan air mata juga, jadi selalu kalau lihat bencana-bencana kayak gitu, Merasa kayak relate merasa. ya? Jadi Bang Ihsan lahir di sana, sampai usia berapa baru akhirnya pertama kali ninggalin Papua untuk karir MMA segala macam? Setelah lulus SMP, MTS. Terus MTS baru keluar dari Papua ya untuk Keluar 2017 SMK di Batam. wah, Masya Allah, nyebrangnya itu dari ujung timur ke barat ya, Masya Allah. Ceritain dong di sana gimana?
Apa aja kejadian-kejadian yang mungkin benar-benar nancep di hati ketika ngebantu saudara-saudara kita di sana? Sangat banyak. Waktu saya sebelum berangkat ke sana itu kan banyak teman-teman yang naik di media-media, maksudnya kondisi sebetulnya itu kayak seperti ini loh gitu. Cuma di lain sisi juga mengatakan oh nggak separah ini, itu udah ada gitu waktu sebelum saya ke sana. Jadi ternyata begitu saya sampai tuh kayak terus gitu, maksudnya kadang yang teman-teman bikin video itu kan di jalan umum, jalan besar ya. Iya. Kalau kita masuk ke lorongnya itu malah lebih parah gitu. Jadi banyak yang belum terjangkau juga. Berapa hari waktu itu Bang Ihsan di sana? 3 minggu kurang 2 hari. 3 minggu kurang 2 hari. 3 minggu kurang 2 hari. Dan waktu di sana kayak bangkai-bangkai hewan masih banyak. Kayak sapi, kambing yang tenggelam. Itu merebak sampai jadi kayak wabah, mohon maaf ya, penyakit kan, ada bangkai-bangkai hewan yang mungkin bisa jadi. Sebenarnya kemarin tuh pas awal ke sana tuh baunya tuh dari hewan-hewan itu, bau pengap bau itu. busuk ya? Bau busuk, lalat juga di mana-mana jadinya kan. Habis itu sampah-sampah yang bekas banjir itu di pagar-pagar dan di ini, jadi kayak kota zombie gitu. Yang orang nakut-nakutin katanya di sana karena kesulitan makanan, jadi semua truk yang di sana pada lewat dibegal-begalin, itu bohong ya, nggak ada kayak gitu ya? Kalau itu semenjak saya di sana belum ngalamin itu. Nah, cuma kalau untuk minta-minta itu waktu saya awal ke sana itu masih kurang, Ustaz. Masih kurang. Nah, cuma sebelum saya pulang itu udah mulai banyak. Karena yang memberikan sumbangan itu kan udah mulai kendor, udah mulai kendor. Kalau awal-awal kan sumbangannya kan full terus, Ustaz. Jadi belum ada yang minta-minta ke jalan. Iya. Belum ada yang minta-minta ke jalan. Tapi sebelum saya pulang tuh udah mulai banyak, Ustaz. Sampai di kota pun udah ada yang minta-minta, Ustaz. Dan mereka sampai hari ini tuh masih di tenda pengungsian mungkin ya, karena kan rumahnya bener-bener masih, Ustaz, hancur. Karena yang rumah di sana kan rata-rata yang banyakan itu kalau yang di perkebunan itu kan rumah panggung, Ustaz. Itu memang udah nggak kelihatan lagi. Itu nggak kelihatan lagi. Tapi kalau yang di kota-kota yang di gang-gang itu, Ustaz, itu rumahnya kan pakai semen tuh masih ada, tapi lumpurnya masih ngendap. Karena untuk akses buangnya itu belum ada. Jadi kemarin ikut bantuin apa aja? Itu ngebersihin itu semua? Keluarin lumpur. Wah, kepake dong ya otot akhirnya ya. Alhamdulillah. Fisik, stamina, energi. Ya Allah. Masya Allah. Dan kalau masih banyak nih obrolan yang bakal dibahas lagi dengan Bang Ihsan. Tapi kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita balik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa nih, The Fighter, alhamdulillah, dengan Bang Ihsan. Alhamdulillah. Bang Ihsan, lebih berat mana kemarin jadi relawan sama tarung? Kalau saya lebih berat di lapangan kemarin. Karena kalau tarung kan memang udah biasa, memang seperti itu gitu. Jadi diulang-ulang aja gitu. Kalau umpamanya ada pertandingan lagi, diulang lagi itu gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang relawan kemarin memang baru pertama ini langsung turun di lapangan, jadi emang agak berat. Tapi alhamdulillah bisa ngikutin sama teman-teman yang udah berpengalaman lah. Sempet drop nggak kecapean di sana? Kalau drop nggak. Tapi kalau agak capek ya pasti capek. Iya, kan? Ya bakal kalau untuk makan kita tuh sarapan pagi, makan pagi itu otomatis sama siang itu. Karena pasti pulangnya malam. Sampai di posko itu udah malam jam 10, jam 9. Listrik gitu. masih mati semua nggak? Kalau listrik, kalau di perkampungan masih banyak yang mati. Bakal terakhir pulang masih mati. Kalau dengar-dengar dari teman-teman juga di grup sampai sekarang masih mati juga. Tapi kalau untuk di perkotaan dan di posko kami kemarin tuh mati hidup gitu. Dari posko sampai ke yang daerah ke dalam-dalam yang tadi masih mati itu masih jauh lagi? Berjam-jam lagi kah? Atau? Jauh, Ustaz. Jadi yang paling jauh tuh kami jalan ada 3 jam, 4 jam di perjalanannya aja. Belum pulangnya lagi. Belum pulangnya lagi. Dan itu berangkat bawa bantuan ya? Bawa bantuan. Belum lagi kalau hujan. Kalau hujan kan mobil kadang nanam. Jadi harus keluarin lagi, minta bantuan sama masyarakat di sana. Alhamdulillah. Waktu itu keberangkatan berapa orang? Sendiri waktu itu, Ustaz. Karena teman-teman yang lain udah pada berangkat. Jadi saya ada yang udah lebih lama di sana? Ada, Ustaz. Pas saya di sana itu udah ada yang hampir mau 1 bulan gitu kan. Kan pas saya ke sana kan belum sampai 1 bulan, masih pertengahan bulan. Allah. Jadi bakal sampai sekarang masih ada yang belum pulang-pulang, Ustaz. Udah 2 bulan. Masya Allah. Padahal merekanya sendiri juga punya mungkin punya tanggung jawab, punya keluarga. Iya, Kan deket banget sama ibu. Waktu ibu tahu berangkat jadi relawan, gimana?
Malah didukung banget atau aduh jangan gimana? Ibu sempat khawatir. Khawatir. Ibu sempat khawatir dan ada keluarga juga memang bilang kenapa sih nggak nyumbangin uang aja, kenapa harus langsung turun gitu. Iya, jawabnya apa, Bro? Dijawab apa, Bang? Cuma pas pula kebetulan pula kan itu kan baru selesai tanding, harusnya kan itu kan untuk recovery kan. Iya. Jadi ya udah bilang ke keluarga nggak apa-apa lah, ini juga baru selesai tanding, ini kan liburan juga mau liburan kemana ya, mendingan ke sana aja lah, ada manfaatnya gitu. Karena kan habis fight itu kan biasanya recovery-nya tuh minimal 1 bulan 2 bulan. Sebulan. Ini berapa lama setelah beres tanding langsung berangkat? 1 hari udah saya minta. Terus tiketnya tuh udah habis. Jadi ada tapi harus ke Malaysia dulu. Jadi harus tunggu satu minggu, 4 harian. 4 harian baru berangkat. Berarti emang benar-benar niat tuh Mirsa. Karena benar-benar udah beres, 1 hari setelahnya langsung hubungin teman-teman relawan yang bisa untuk ikut ke sana berangkat. Karena memang dari awal memang pengen Ustadz. Cuma karena Waktu itu pertandingan. ada jadwal dulu ya. Ya iya. kalau mungkin waktu itu emang juga lagi lega, lagi lowong juga udah langsung aja kayaknya. Kayaknya kalau di awal lebih benar-benar waktu masih awal-awal masih lebih mencekam kali naudzubillah. Masih Ustadz. Dan saya juga sebetulnya posisinya masih relawan. Kalau untuk kondisi itu masih relawan. Jadi ini bakalan balik lagi. Ada momen haru lagi nggak yang diingat yang kejadian di sana? Yang momen yang paling haru tuh masyarakatnya sih Ustadz. Yang mereka tuh udah kena dampak, tapi itu mereka tuh pas kita datang itu masih mengucapkan alhamdulillah, dan mereka tuh masih minta mengucap hamdalah ya. Yang penting kita Masih memuji Allah. dan mereka tuh mengucapkan terima kasih banyak sampai nangis itu, masih bisa kalian datang gitu, masih bisa. Apalagi pas saya kesana tuh mereka lihatnya bukan sebagai fighter, karena mungkin belum tahu saya itu fighter gitu Ustaz. Iya. Jadi mereka lihatnya tuh ini saudara kita dari Papua jauh-jauh bisa ke sini gitu, sampai nangis-nangis gitu, mereka salaman gitu kan. Itu yang bikin haru, salah satu bikin haru saya di sana. Waktu itu teman-teman yang di dunia yang sama, MMA fighter atau teman-teman yang lain juga ada yang pengen ikutan nggak, atau terajak nggak, terinspirasi nggak, atau ada komen apa loh, kamu baru beres tanding langsung ke sana? Pada komen-komen apa mereka? Kalau kayak gitu ada yang bilang, wih kamu kok langsung tanding gitu, nggak istirahat dulu gitu, nggak recovery dulu. Nggak recovery atau nggak ada cedera gitu kan. Iya, waktu beres tandingnya ada cedera nggak? Ya, kena tonjok, ada memar-memar dikit. Alhamdulillah nggak, cuma bagian kaki waktu itu masih agak sakit. Tapi jalan sampai agak pincang gitu nggak? Sedikit lah. Dan malah sembuh di sana ya? Malah sembuh. Oh, itu recovery. Kalau di lapangan itu udah hilang semua. Di lapangan udah hilang semua ya. Hilang Apalagi semua. ngelihat perjuangan yang lain, ada yang lebih lapar. Iya. Dan bahkan juga sampai hari ini nggak ketemu dengan orang tersayangnya. Iya betul. Kalau lihat juga lihat masyarakat anak-anaknya itu yang antusias gitu. Lihat antusias kita datang itu bikin rasa sakit kita tuh hilang di situ. Itu ya juga hebatnya anak ya. Mereka kondisinya seperti Soalnya apapun ceria. Kayak excited kita datang itu, menyambutnya tuh kayak excited gitu. Wih, ada lagi. Iya, baru sekali ini ngelihat ada orang kita datang segitunya ya. Jadi kita kayak pengen kesan lagi, aduh gimana lagi nih gitu. Kalau pengen ke sana lagi tuh, coba pemirsa. Nih kalau masih banyak obrolan yang akan kita lanjutin sama narasumber kita yang luar biasa. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Karena lagi sama fighter harus makin kenceng pukulannya ya, alhamdulillah. Dan kalian tahu nggak kalau Koko ngelihat beliau itu viralnya bukan cuma waktu pas Aceh Tamiang aja yang jadi relawan. Tapi Koko ngelihat video Bang Ihsan beres tanding, terus ditanya terkait yang saudara-saudara kita yang juga di Palestina. Nih orang fighter seperti ini bisa nangis misalnya, coba ya. Di saat yang lain bahkan nggak peduli, tetap pakai beli barang yang diboykot, bahkan ada yang malah jelek-jelekin Palestinanya. Itulah ya, bersihnya hati itu harus benar-benar kelihatan dari situ. Ya, ceritain dong yang waktu itu misalnya. Itu teh habis tanding ya? Itu habis tanding pertama kali itu Ustaz. Iya, itu berarti video yang udah agak lama kah atau baru-baru juga? Itu video udah dari tahun 2023. Sebenarnya 2023 ya. Pertama kali tanding di One Pride. Beres, menang. Udah gitu
Waktu kan masih pada saat itu kan lagi viral-viralnya Iya. tentang Palestina waktu itu kan. Pada saat habis menang di One Plate itu dia ada sesi wawancaranya. Iya, Sesi wawancaranya. Oh, itu pas sesi wawancara itu. Setelah tanding itu ada sesi wawancara, pas tanyainnya juga tentang Palestina itu kan, jadi langsung Ya Allah. apa secara emosional nggak sadar gitu langsung langsung kepancing lah. Kalau misalkan ada jalan untuk kayak bisaan ke Aceh bantu mereka. Tapi ini kalau misalkan bisa ke Palestina, mau berangkat nggak? Mau Ustadz. Bahkan cita-cita terbesar mungkin ya. Itu sangat memang dari dulu saya pengen kali, tapi cuma ya karena akses satu nggak bisa ya, karena Akses nggak ya. ada Nggak bisa seenaknya kita beli tiket ke sana berangkat, nggak tahu apa-apa. Kalau di Aceh kan sama-sama Indonesia, jadi tinggal ini kan kemana alhamdulillah ada jalan bisa. Kalau sana kan lumayan nggak ada akses untuk ke sana. Tapi kalau umpamanya ada, sangat mau Ustadz. Meskipun mungkin di sana ada peluang, naudzubillah, ternyata wafatnya di sana nggak ada umur. Ya itu mungkin udah takdirnya. Oh, ya. Insya Allah. Udah takdirnya mungkin. Teringat salah satu yang bikin umat Islam waktu itu digentari oleh para musuh-musuh Islam waktu itu. Jadi ada kisah dulu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika akan menegakkan agama Islam, beliau kirim surat dulu kepada musuh-musuh Islam tuh yang musuhin Islamnya itu. Diisi suratnya kurang lebih seperti ini. Kami datang membawa pasukan yang amat sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya. Jadi bawa pasukan yang benar-benar cinta kali pengen mati, pengen kali. Mereka sadar kalau misalkan ternyata wafat ini adalah keutamaan yang lebih mulia. Sedangkan mereka kebalik, cinta hidupnya tuh sampai kayak begitu. Sampai na'udzubillah yang penting mengumpul harta sebanyak-banyaknya, menjajah dan yang lain-lain. Dan ini Masya Allah salah satunya benar-benar diamalkan oleh beliau ya, Masya Allah. Kasih ini dong pesan inspiratif kepada yang nonton terkait ajak untuk kepedulian wabil khusus kepada Palestina juga dan juga kepada saudara-saudara kita yang di sana tadi ya masih belum bisa kembali normal karena nggak mungkin sebentar untuk ngebangun kembali kota yang hancur seperti itu. Kepada ke kamera lihatnya. Pesan saya sih buat masyarakat Indonesia, tetap peduli sesama masyarakat, tetap peduli sesama manusia, jangan terpancing sama narasi-narasi yang menyesatkan. Karena bencana-bencana yang terjadi mau di Palestina, di Aceh ataupun di tempat-tempat lain itu sangat membutuhkan. Dan ini adalah testimoni atau yang disampaikan dari yang udah benar-benar nemenin para korban-korban di sana. Bahkan juga tadi ada teman-teman yang dari hari pertama kejadian sampai hari ini masih di sana ya. Masih di sana dan saya juga bakalan balik lagi karena ke sana lagi. Sebetulnya saya seperti yang tadi bilang, saya masih relawan sebetulnya. Masih kondisi relawan, tapi karena kemarin tuh pulang karena panggilan profesi. Pas mau tanding Komite Prime. Minta jeda dulu ya. Kemarin pulang, besok saya minta tiket pulangnya tuh ke sana. Biasanya kan kalau tanding-tanding kan udah ditanggung untuk ongkos bolak-baliknya. Minta pulang ke sana, tapi karena komite di pihak promotor nggak menyanggupin. Jadi pas pula kebetulan ada acara One Plate kemarin, Face Off. Nah saya minta pulang ke sana. Ini besok langsung ke sana. Besok langsung terjun ke sana lagi. Besok tanggal 19. Ini sesuatu yang mungkin nggak bisa dipahami orang-orang. Seorang kan pengennya hidup tuh tenang, damai, nyaman, bahagia, rebahan di kasur hangatnya sambil nonton film, udah ada gitu-gitu lah ya. Sambil makan nyemil udah hidup enak. Nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Ini kalian mesti tahu ya, di luar sana ada orang-orang yang justru bahagianya tuh nolongin orang. Bahagianya tuh terjun bareng sama orang-orang yang lagi kesulitan. Dan itu yang mahal, serius. Orang Indonesia butuh yang kayak gitu. Kita nyari yang pintar tuh banyak. Tapi yang benar-benar punya hati itu ya punten ya, bisa jadi tidak sebanyak yang pintar. Ya. Kalau paling terakhir tanya nih, target ke depan untuk karir gimana ke depan? Jadwal selanjutnya dan target mau menang berapa kali kejuaraan lagi nih, Masya Allah. Kalau target selanjutnya sebenarnya One Plate ada di bulan 4. Jadi memang nanti April ada ya. Dari tim juga nanya, "San, kamu kan bulan 4 itu kan udah dekat itu, habis lebaran kan udah langsung tanding. Kamu persiapannya gimana?" gitu dari teman-teman banyak nanya kayak gitu.
Tapi tetap nggak bisa, saya emang udah ada niat untuk lebaran di Aceh, jadi harus balik. Paling kalau untuk fisik lari-lari ini di sana masih bisa lah. Paling kalau untuk teknik masih ada waktu 2-3 minggu insya Allah inilah. Di saat yang lain latihannya di gym, adem, enak. Ini beliau langsung terjun jadi relawan, bantu masyarakat, bantu saudara-saudara seimannya. Tapi juga tadi ya, kewajiban sebagai petarungnya tetap olahraganya di sana dengan kondisi apa adanya, masya Allah. Kalau fisik masih bisa di sana. Masya Allah. Inilah narasumber kita Bang Ihsan Lani, masya Allah. Semoga Allah jaga beliau, berkahi beliau, dianugerahkan kemuliaan fid dunia wal akhirah. Dan bisa mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi kelak tidak hanya di dunia tapi juga di surganya Allah. Amin. Itulah pemirsa obrolan kita yang luar biasa kali ini. Tapi kita harus break dulu sebentar nih. Kita untuk lanjut nanti episode selanjutnya. Kalau pengen mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di mana? Di Sah Selalu Ada Hikmah. Sekian dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsan. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Ustaz. Terima kasih inspirasinya. Alhamdulillah.